Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pemirsa, sahabat-sahabat, para pecinta damai Indonesiaku TV1 dimanapun berada, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama yang mulia guru kita semua, Kiai Haji Aba Raud Bahar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ini hari yang ke-29. Ya, tidak terasa, ya. Sudah berada di sedikit lagi garis finish Ramadan nih. Ya. Kita mestinya bersedih. Kita mestinya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini dan kita akan merayakan Idul Fitri sebentar lagi, dalam keadaan kita berduka, dalam keadaan musibah, ini salah satu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho kepada takdir Allah adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir Allah ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, kata Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ridha kepada Allah itu adalah babullahil a'zam, pintu gerbang menuju Allah yang paling besar. Wa jannatud dunya, ridha kepada Allah adalah surganya dunia. Sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin merasakan dan menyicipi bagaimana indahnya surga di dunia ini, maka milikilah ridha kepada Allah di dalam hati kita. Maka itu Al-Quran menggambarkan bagaimana tentang keutamaan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan keutamaan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa saja di antara mereka yang diridhoi oleh Allah? Pertama, mereka adalah as-sabiqunal awwalun. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Subhanallah. Para sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun yang lebih dulu masuk Islam, mereka adalah pionir, mereka adalah pendahulu kita. Mereka adalah orang-orang pertama yang merasakan manisnya iman kepada Allah dan Rasulnya di atas muka bumi ini. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tetapkan di dalam jiwa mereka, hati mereka itu keimanan yang luar biasa. As-sabiqunal awwalun tidak sama, ya, tidak sama. La yastawi al-qaidun, tidak sama antara orang yang baru masuk Islam dengan orang terdahulu masuk Islam. Inilah keistimewaan para sahabat Nabi, yang mana Allah karuniakan keridhoannya. Ya, ini keridhoan Allah. Kalau Allah sudah berikan keridhoan, luar biasa. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita hajatkan, kita mau, semua akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Coba misalnya kita lihat, kita bandingkan ini, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bandingkan bagaimana Nabi Musa mencari keridhoan Allah dalam surat Taha, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku bersegera, bergegas menuju kepadamu supaya engkau ridha. Tapi ketika bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan semua apa yang kau pintakan wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatardo, sampai engkau puas. Jadi kalau kita hamba Allah ini mencari keridhaan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala
memberikan semua apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ya, itu sampai kata Allah di dalam Al-Quran itu sampai Rasulullah itu merasa puas. Ya, semua apa yang dimintakan oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus memiliki kualitas hamba yang diridhai oleh Allah. Seperti halnya as-sabiqunal awwalun. Ini luar biasa. As-sabiqunal awwalun ini contoh teladan kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang dahulu masuk Islam, mereka yang berjuang bersama Rasulullah SAW, mereka yang berkorban harta, bahkan nyawanya dikorbankan oleh Allah untuk tegaknya dinul Islam ini, saudara. Dan keimanan mereka luar biasa. Karena mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, maka mereka menjadi contoh panutan bagi generasi sesudah mereka yang hidup setelah mereka. Subhanallah, Allah meridhoinya. Dan kemudian mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan akan memberikan keridhoannya ini kepada orang-orang beriman. Siapa ya orang-orang beriman ini? Orang-orang yang disebut dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah telah meridhai orang-orang beriman yang membaiatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pohon. Inilah yang disebut dengan baiatur ridwan, baiat sumpah setia para sahabat Rasulullah SAW di bawah pohon yang ada lokasinya di daerah Hudaybiyah. Disebut itu baiatnya adalah sumpah setia ar-ridwan, karena dengan baiat mereka di hadapan Rasulullah, siap untuk membela Islam, siap untuk membela kehormatan Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ridho kepada mereka. Subhanallah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah, turunkan rasa tentram ke dalam hati mereka. Allah berikan pertolongan kepada mereka, dan Allah memberikan kemenangan yang dekat. Nah, para ahli tafsir, ya, pemirsa yang dirahmati Allah, menyatakan apa? Fathun qarib adalah peristiwa yang kita kenal dengan penaklukan kota Makkah. Artinya apa? Penaklukan kota Makkah yang begitu spektakuler. 10.000 kaum muslimin pasukan Rasulullah memasuki kota Makkah dan berhasil menundukkan, membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan dan berhala-berhala. Ini adalah nikmat dari Allah. Dan penyebabnya apa? Karena Allah meridhai orang-orang beriman yang berbaiat di Hudaybiyah, yang disebut dengan baiatur ridwan. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ketika kita bertanya apa sesungguhnya parameter ketika kita mendapatkan ridho dari Allah. Salah satunya adalah Allah menurunkan ketenangan di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita jujur akui ketika kita hampir melampaui bulan suci Ramadan dan sesaat lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Bagaimanakah dengan kualitas kita? Kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita, apakah benar telah mengundang ketenangan di dalam diri kita? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, ketika Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman di Hudaybiyah, pada saat di Hudaybiyah itu semua orang merasakan gelisah, galau, ya. Betapa perjanjian yang didiktekan oleh kaum musyrikin ini betul-betul menghina Allah dan Rasulnya, dan memberikan persyaratan yang berat kepada kaum muslimin. Tapi dengan izin Allah, Allah turunkan sakinah kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Sehingga kata Nabi apa? Tenang, kita terima perjanjian ini. Sementara biarkan mereka merasa menang, mereka merasa sombong, tidak apa-apa. Kita akan memetik kemenangan yang dekat. 3 tahun setelah Hudaybiyah, saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala buka, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Dalam masa 3 tahun itu seluruh kabilah Arab mereka masuk Islam.
Anak-anak, para tokoh punggawa Quraisy, mereka kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Amr ibn al-As yang dulu memusuhi Rasulullah, memimpin delegasi Quraisy untuk minta kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah diekstradisi ke Makkah, masuk Islam. Khalid ibn al-Walid yang memimpin pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud, yang mengalahkan orang yang beriman, masuk Islam. Dan ketika Nabi SAW bawa pasukan 10.000 menaklukkan kota Makkah, itulah merupakan balasan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon Hudaybiyah itu, saudara. Subhanallah. Betapa indahnya kalau Allah sudah ridho. Nabi memulai dakwahnya hanya 4 orang pengikut. Kemudian sedikit demi sedikit, ketika beliau hijrah Isra Mi'raj, beliau kemudian hijrah hanya bisa dihitung berapa puluh, tidak sampai 100 orang. Tapi ketika di Madinah perang Badar yang pertama, jumlah pasukan kaum muslimin sudah 313 orang. Ya. Setelah itu perang Ahzab, bertambah lagi jumlah kaum muslimin, dan puncaknya ketika terjadi Hudaybiyah, 1.400 umat Islam ingin masuk ke kota Makkah untuk umrah, tapi dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Dan akhirnya 10.000 orang masuk ke kota Makkah, menaklukkan kota suci Makkah. Subhanallah. Dan di Haji Wada, Allah karuniakan kepada Islam ini kesempurnaan. Hadir pada wukuf di Arafah bersama Rasulullah 114.000 orang Islam. Subhanallah. Luar biasa karunia dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika Allah berbicara tentang keridhoannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka ahli Badar, yang disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka para sahabat as-sabiqun al-awwalun di perang Badar ini harus berhadap-hadapan dengan ayahnya sendiri, dengan saudara kandungnya sendiri, dengan pamannya. Kenapa? Karena sudah berbeda garis ideologi. Yang satu mengikuti Allah dan Rasul, yang satu mengikuti syaitan dan berada di barisan hizbus syaitan. Maka Allah mengatakan, Allah ridho kepada mereka ini. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Orang kalau sudah diridhoi oleh Allah, dia masuk ke dalam golongannya Allah, pengikutnya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, saudara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat, ketika Allah bicara tentang keridhoannya kepada hamba-hamba yang beriman, siapa? Yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang jujur imannya. Hati-hati. Kita ini harus jujur dalam keimanan kita. Jangan pura-pura beriman. Berkata iman pagi hari, sore hari sudah kufur. Berkata beriman sore hari, besok pagi kita sudah kufur kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Jujur dengan keimanan kita, berterus terang dengan keimanan kita. Terus kita perbaiki hati kita ini agar senantiasa patuh dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang jujur dengan keimanannya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti siapa? Seperti Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka tidak tergoda. Mereka tidak menempatkan Isa sebagai putra Allah, tidak menjadikan Isa sebagai oknum satu di antara 3 Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang dikatakan sebagai apa? Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Orang-orang yang jujur dalam imannya, mereka akan selamat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subhanallah. Apakah kita bisa meraih keridhaan Allah padahal kita bukan ahli Badar nih? Ini jauh amat kita ahli Badar, ya. Ahli Badar, subhanallah, if'alu ma syi'tum fa innahu yughfaru lakum. Perbuatlah sesuka kamu, karena kalian semua telah dimaafkan, diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Ta'ala. Kita bukan ahli bai'atur ridwan, sahabat Nabi yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah,
yang mana Allah turunkan sakinah kepada mereka. Jauh iman kita dari mereka. Kita bukan as-sabiqunal awwalun. Kita bukan hawariyinnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana? Apakah kita bisa mendapatkan ridha Allah, menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala? Bisa. Di mana jawabannya? Di dalam surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mari kita jaga iman kita, kita tingkatkan amal soleh kita, agar kita menjadi orang-orang hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan iman kita, walaupun jauh dari kualitas sabiqunal awwalun, tapi paling tidak kita meniti jejak mereka. Walaupun amal saleh kita tidak sebaik Abu Bakar, tidak sebaik Umar, tidak sebaik Utsman, Abdurrahman ibn Auf, tidak sebaik Ali bin Abi Thalib dengan jihad mereka, harta, tenaga, nyawa, pikiran. Tapi mudah-mudahan Allah terima iman dan amal saleh kita yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.